Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai wujud budaya yang berupa tradisi panggih mantenan Jawa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya, Evelyn Aurun Nabila, NIM 21201244050 sebagai moderator dan pemapar materi definisi wujud budaya. Yang kedua ada Nuridah Damayati, NIM 21201244051 sebagai pemapar materi balangan gantal dan tidak tigan. Yang ketiga ada Lisa Alfiatun Hasanah, NIM 21201244032 sebagai pemapar materi sinduran dan bobot timah. Yang keempat ada Monica Devi Santi, NIM 21201244059 sebagai pemapar materi kasar ujur. Yang terakhir ada Yudi Utomo, NIM 21201244039 sebagai pemapar materi dulangan dan sungkeman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang upacara panggih manten adat Jawa. Yang pertama adalah balangan gantal. Balangan gantal mempunyai wujud budaya berupa ide yang melambangkan dan bermakna pertemuan cinta kedua mempelai. Prosesi ini juga bertujuan untuk saling melempar kasih sayang. Yang kedua adalah wujud budaya berupa aktivitas. Upacara ini dilakukan dari arah berlawanan berjarak sekitar 2 meter. Mempelai pria melemparkan gantal ke dahi, dada, dan lutut mempelai wanita. Kemudian dibalas mempelai wanita yang melempar gantal ke dada dan lutut mempelai pria. Yang ketiga adalah wujud budaya berupa artefak. Balangan artinya melempar, sedangkan gantal artinya daun sirih yang diisi dengan bunga pinang, kapur sirih, gambir, dan tembakau yang diikat dengan menggunakan benang lawe. Prosesi yang kedua adalah Ngidak Tigan atau Ninca Endok. Makna dari Ngidak Tigan atau Ninca Endok adalah pengharapan kedua pasangan baru untuk mendapatkan keturunan yang merupakan tanda cinta kasih. Selain itu juga dilambangkan sebagai tanda kesetiaan istri terhadap suaminya. Wujud budaya berupa aktivitas. Pemaes mengambil telur yang kemudian disentuhkan di dahi mempelai pria terlebih dahulu, kemudian telur ayam juga disentuhkan di dahi mempelai wanita sebanyak 3 kali. Setelah telur ayam dipecahkan di kaki pengantin pria, dan pengantin wanita membasuh kaki pengantin pria tersebut dengan air bersih. Pembasuhan ini juga mencerminkan wujud bakti istri kepada suami agar rumah tangga bahagia dan harmonis. Yang terakhir adalah wujud budaya berupa artefak. Umborampe atau perlengkapan yang digunakan dalam prosesi ini adalah meliputi gayung, bakor, bagi, bunga sri taman, dan juga telur. Saya Lisa Alfiatun Hasanah dengan NIM 21201244032 akan menjelaskan urutan panggih yang ketiga, yaitu sinduran. Sinduran yaitu ketika kedua mempelai dibalut dengan kain sindur, kemudian diantarkan menuju kursi pelaminan oleh bapak si mempelai putri. Wujud budaya yang berupa ide dari sinduran ini yaitu kain sindur yang berwarna merah putih memiliki makna memberikan keberanian kepada kedua mempelai dalam menjalankan kehidupan pernikahannya. Dan wujud budaya yang berupa aktivitas dalam sinduran ini yaitu aktivitas membalut kedua mempelai dengan kain sindur dan kemudian melangkah menuju kursi pelaminan untuk mengantarkan kedua mempelai. Kemudian wujud budaya yang berupa artefak dari sinduran ini yaitu kain sindur. Kemudian urutan panggih yang keempat yaitu bobot timang. Bobot timang yaitu bapak dari mempelai putri menimang anak sendiri dan anak menantu dengan cara memangku kedua mempelai. Kemudian si ibu pengantin akan naik ke atas panggung dan menanyakan kepada sang ayah siapa yang lebih berat di antara mereka, di antara mempelai putra dan mempelai putri. Kemudian si ayah akan menjawab bahwa keduanya sama beratnya. Wujud budaya yang berupa ide dari bobot timang ini yaitu bapak dari mempelai putri menimang kedua mempelai memiliki makna bahwa menunjukkan keadilan. Keduanya sama berat. Tidak ada perbedaan kasih sayang antara mempelai putri dengan mempelai pria.
Kemudian wujud budaya dari aktivitas dari Bobot Timah ini yaitu Bapak mempelai putri duduk di kursi pelaminan. Kemudian kedua mempelai duduk dipangku oleh Bapak mempelai putri. Dan wujud budaya yang berupa artefak dari Bobot Timah ini yaitu kursi pelaminan. Selanjutnya prosesi Kacar kucur. Wujud budaya berupa ide terdiri dari makna. Prosesi Kacar kucur kucur. adalah simbol bahwa sebagai seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya dengan memberikan nafkah kepada istri, dan istri bertanggung jawab untuk mengelolanya. Lalu makna uang dalam prosesi ini sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian makna hasil bumi adalah sebagai bahan pokok. Wujud budaya berupa aktivitas yaitu pengantin pria mengucurkan isi kantung yang berisi kacang-kacangan, biji-bijian, bunga, dan uang logam. Lalu pengantin putri dengan selembar kain di atas pangkuannya menerima dengan segenap hati. Setelah itu diikat dan diberikan kepada ibu pengantin putri. Wujud budaya berupa artefak terdiri dari kain, kacang kedelai, kacang tanah, gabah, padi, beras kuning, jagung, beberapa bumbu dapur, bunga sri taman, dan uang logam. Baik, selanjutnya saya Yudi Utomo dengan NIM 2120-1244-039 akan memaparkan wujud budaya berupa dulangan dan sungkeman. Yang pertama yaitu dulangan. Dulangan mempunyai wujud makna yaitu sebuah keserasian dan keharmonisan dalam berumah tangga untuk bisa saling memberi dan menerima. Kemudian dari wujud aktivitas yaitu saling menyuapi makanan dan minuman antara kedua pengantin. Dan dalam wujud artefak yaitu ada makanan yang berisikan nasi kuning, cabai merah, dan minuman air putih, piring, sendok, dan gelas. Yang terakhir ada sungkeman. Arti sungkeman sendiri berasal dari kata sungkem yang bermakna bersimpuh atau duduk berjongkok sambil mencium tangan. Makna yang pertama, sungkeman merupakan ritual penyadaran diri. Melalui sungkeman, orang akan sadar dan ingat bahwa dirinya masih diwajibkan untuk memperlakukan orang tuanya dengan hormat. Makna yang kedua, sungkeman merupakan sarana untuk melatih kerendahan hati. Sungkeman mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan agar sadar dan disiplin sekaligus melatih dan mengatasi rasa ego di dalam diri. Mana yang ketiga sebagai wujud ungkapan terima kasih. Sungkeman merupakan wujud ungkapan terima kasih seorang anak kepada orang tua yang telah mengurusnya dari kecil hingga dewasa. Hal ini juga merupakan langkah awal sang anak untuk meminta restu orang tua sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Dalam wujud aktivitas berupa sungkem, cium tangan kepada orang tua. Dan dalam wujud artefak, yaitu kursi untuk duduk orang tua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.